Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Septiana dari TS 2023B dengan NIM 23050724054 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul penerapan konsep Green Building pada investasi bangunan tinggi di Surabaya. Yang pertama yaitu pendahuluan dan lanjut ke latar belakang. Green Building dikenal sebagai ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam proses pembangunan yang berlandaskan kaidah ramah lingkungan, yaitu ramah lingkungan, hemat energi, hemat sumber daya alam, dan berpihak pada faktor kesehatan seluruh stakeholder proyek. Konsep Green Building atau bangunan ramah lingkungan didorong menjadi kecenderungan dunia bagi pengembangan properti saat ini. Bangunan ramah lingkungan ini mempunyai kontribusi menahan laju pemanasan global dengan membenahi iklim mikro, yaitu iklim di ruang lingkup lingkungan terdekat sekitar tempat tinggal kita. Perencanaan konstruksi hijau ini menghasilkan desain sistem bangunan yang efisien dan menggunakan energi, menggunakan material yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dan digunakan kembali serta mendukung konsep efisiensi energi. Semua konsep keberpihakan terhadap lingkungan tersebut juga mempertimbangkan efektivitas biaya dan kemudahan pemeliharaan sehingga memberikan keuntungan bagi para stakeholder proses konstruksi tersebut. Menurut pandangan pakar bangunan, bahwa pengusaha konstruksi di Indonesia memandang penerapan konsep green construction masih belum menguntungkan dan mereka belum memikirkan kualitas yang akan dihasilkan. Padahal, dalam penerapan konsep green construction tidak akan mengurangi kualitas bahkan bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, konsep green construction akan tetap terbuka lebar untuk dilakukan di Indonesia. Banyak penelitian telah dilakukan mengenai dampak konsep green building terhadap biaya investasi dan kinerja. Salah satu alasan penelitian ini adalah bahwa saat ini keputusan untuk berinvestasi pada green building sebagian besar diambil hanya berdasarkan biaya awal dan dalam beberapa kasus berdasarkan pengurangan nilai tagihan energi dan air. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor konsep green building yang mempengaruhi keputusan investasi pengembangan dengan melihat penerapannya pada bangunan gedung. Yang dalam penelitian ini adalah tujuan dari dibangunnya gedung tinggi di Surabaya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi empiris mengenai penerapan konsep green building pada investasi bangunan tinggi di Surabaya dan menjadi pendukung konsep green building dari sudut pandang investasi, mendorong pengembangan real estate untuk mengembangkan properti dengan ramah lingkungan. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan konsep green building terhadap keputusan investasi gedung tinggi di Surabaya. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan investasi gedung tinggi di Surabaya, terutama ketika menganalisis perbedaan biaya antara green building dengan bangunan konvensional. Yang ketiga, mengapa rendahnya penerapan green building di Indonesia menyebabkan rendahnya tingkat investasi pada real estate berkonsep berkelanjutan. Yang keempat, apa potensi manfaat jangka panjang dari penerapan green building? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan konsep green building terhadap keputusan investasi gedung tinggi di Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi konsep green building di Surabaya, khususnya kaitan dengan analisis perbedaan biaya antara green building dan bangunan konvensional. Yang ketiga, untuk memahami mengapa rendahnya penerapan green building di Indonesia menyebabkan rendahnya tingkat investasi pada properti berkonsep berkelanjutan. Dan yang keempat, mengidentifikasi potensi manfaat jangka panjang dari penerapan konstruksi green building. Manfaat penelitian yang pertama, untuk
memahami pengaruh penerapan konsep green building terhadap keputusan investasi gedung tinggi di Surabaya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi konsep green building di Surabaya, khususnya pada analisis perbedaan biaya antara green building dan bangunan konvensional. Yang ketiga, untuk menekankan masih terbatasnya penerapan konstruksi green building di Indonesia, sehingga tingkat investasi pada sektor real estate dengan konsep berkelanjutan juga rendah. Yang keempat, mengkaji potensi manfaat jangka panjang dari penerapan green building sehingga menjadi acuan bagi agen real estate dalam mengambil keputusan investasi. Batasan istilah. Pertama, subjek penelitian ini adalah implementasi aspek konsep green building, yang mana dalam penelitian ini dibatasi pada kajian aspek struktur dan material bangunan di Surabaya. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada investasi yang dibatasi oleh indikator antara lain yaitu biaya konstruksi atau biaya investasi, biaya operasional, dan biaya real estate gedung bertingkat. Yang ketiga, lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dan tujuannya adalah untuk merespon manajemen perusahaan pengembangan real estate seperti perusahaan konstruksi dan pengembangan besar seperti jabatan struktural mulai dari manajer hingga direktur. Kemudian lanjut ke kajian pustaka dan lanjut ke penelitian terdahulu yang relevan. Judul yang pertama yaitu analisis pengaruh penerapan konsep green building terhadap keputusan investasi pada National Hospital Surabaya oleh Rizky Nurul Fajri. Penelitian ini membahas pengaruh penerapan konsep green building terhadap keputusan investasi pada National Hospital Surabaya dengan menganalisis biaya investasi dan operasional. Yang kedua yaitu judul studi literatur pengembangan green building di Indonesia oleh I Gusti Ayu Made Dwi Ratnadi. Penelitian ini membahas perkembangan green building di Indonesia, termasuk regulasi, implementasi, dan pengembangan penerapan green building. Yang ketiga dengan judul analisa pengaruh kriteria green building terhadap keputusan investasi pada pengembangan properti di Surabaya oleh Ika Mayasari. Penelitian ini membahas pengaruh kriteria green building terhadap keputusan investasi pada pengembang properti di Surabaya dengan menganalisis biaya dan potensi keuntungan jangka panjangnya. Yang keempat yaitu judul kajian penerapan green building pada Gedung Bank Indonesia Surakarta oleh Taufik Lilo Adi Sucipto. Penerapan ini membahas penerapan konsep green building pada Gedung Bank Indonesia Surakarta dengan menganalisis latar belakang, proses penerapan, dan pandangan dari pihak-pihak yang terlibat. Landasan teori, green building adalah sebuah bangunan yang lebih efisien dalam energi, mempunyai dampak lingkungan yang lebih kecil dan lebih sehat untuk penggunaannya. Sumber dari Green Building Dictionary 2015. Green building mengacu pada praktek untuk meningkatkan efisiensi pada bangunan dengan menggunakan sumber daya energi, air, dan bahan sekaligus mengurangi dampak negatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup selama siklus bangunan. Melalui desain dan konstruksi yang lebih baik, operasional, pemeliharaan, dan pengurangan limbahnya oleh Fretch 2005 melepas lebih dari sedikit polusi ke udara, tanah, dan air, dan sehat bagi penghuninya daripada penggunaan konvensional. Sumber dari Sears tahun 2000. Saat merancang green building, banyak aspek desain yang dipertimbangkan. Green building tidak dapat diklasifikasikan sebagai bangunan berkelanjutan jika tidak mengikuti proses selama siklus hidupnya bangunan dari perancangan untuk merancang, konstruksi, pengoperasionalan, pemeliharaan, renovasi, dan dekonstruksi. Hal ini dapat memperluas dan melengkapi desain bangunan klasik dari segi ekonomi, utilitas,
daya tahan, dan kenyamanan. Oleh karena itu, aspek desain merupakan aspek yang penting. Sumber Rostami et al. 2012. Aspek material juga sangat dipertimbangkan. Hal ini seperti dinyatakan oleh Spiegel dan Meadows tahun 2012 bahwa menggunakan bahan green building dapat membantu mengalihkan kualitas udara dalam ruangan atau EAQ, memenuhi permintaan konsumen, dan dapat memenuhi persyaratan peraturan tertentu. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Efisiensi energi dapat dilakukan dengan merencanakan sistem tata udara dengan mempertimbangkan penggunaan pengkondisian pendinginan seefisien mungkin. Sumber Permen PU 2012. Di Surabaya sendiri belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai green building, sehingga dalam penelitian ini peraturan daerah diambil dari kota Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia dan telah lebih dahulu membuat peraturan mengenai green building. Juga ditambahkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 2012 mengenai bangunan tinggi. Lanjut ke metode penelitian dan ada jenis penelitian. Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, topik green building dan investasi sudah banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan sebagai suatu konsep penelitian yang bertujuan untuk memahami melalui deskripsi verbal dan linguistik fenomena yang dialami subjek secara keseluruhan yang dialami dalam konteks khusus dan menggunakan metode ilmiah yang berbeda. Sumber Moloing 2007. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan kualitatif rasional. Rasionalisme didasarkan pada kerangka teoritis yang berasal dari teori-teori yang diketahui atau penelitian masa lalu yang dikonstruksikan sebagai proposisi. Perlu memikirkan empirisme sensual, logis, dan etis. Metode penelitian kualitatif rasionalis didasarkan pada pendekatan holistik berupa konsep-konsep besar yang dipelajari tentang objek tertentu dan hasil penelitian disusun kembali dengan konsep-konsep besar tersebut. Sumber Muhajir 2000. Sumber data dan data penelitian. Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian penerapan konsep green building pada investasi bangunan tinggi di Surabaya adalah penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dan pendapat para ahli. Hasil penelitian signifikan sebelumnya telah diperoleh dari beberapa jurnal terkait konsep green building dan investasi bangunan green serta bangunan konvensional. Ketika melakukan penelitian kualitatif, observasi langsung terhadap bangunan yang telah menerapkan konsep green building di Surabaya dapat memberikan informasi yang berharga. Hasil efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, sistem daur ulang, dan kinerja secara keseluruhan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan konsep green building dan kemungkinan perbaikan dalam penerapan konsep green building pada investasi bangunan tinggi di Surabaya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diterapkan menggunakan metode observasi dan data sekunder serta informan atau ahli. Observasi kualitatif merupakan observasi di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati tingkah laku dan aktivitas individu di tempat penelitian. Selama observasi ini, peneliti mencatat secara terstruktur atau semi-terstruktur. Misalnya, mengajukan serangkaian pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ingin diketahui peneliti dan tentang kegiatan di lokasi penelitian. Sumber dari Creswell tahun 2013. Data sekunder diperoleh dari buku-buku atau informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain atau orang-orang terkait.
dan lain-lain dari sumber yang dianggap perlu dan sumber-sumber tertentu. Dan informasi yang diperoleh dapat berupa data statistik, peta, laporan kantor, dan dokumen. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pada metode kualitatif, teknik analisis ini berupa proses mendeskripsikan, menggambarkan, menganalisis, serta meringkas penelitian terdahulu yang relevan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat kategori yang relevan untuk mengelompokkan data yang diperoleh. Yang ketiga, menggunakan data sekunder yang tersedia. Yang keempat, memberikan validasi data dan informasi yang telah diperoleh. Yang kelima, menyimpan dan memberi saran strategi yang dapat diterapkan pada hasil penelitian. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, salah ketik dalam pembuatan PPT, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.